Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anissa Ulma Asyarah, NIM 18082031118. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai lingkungan konsumen. Nah, lingkungan konsumen adalah konsumen yang berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Ia dipengaruhi oleh alam sekitarnya seperti cuaca, iklim, temperatur, dan letak geografis. Bahkan, konsumen pun akan mempengaruhi alam sekitarnya. Jadi selain dipengaruhi, konsumen juga mempengaruhi alam sekitarnya. Nah, untuk macam-macamnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah lingkungan sosial, yaitu semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau banyak orang. Berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan konsumen dapat dibagi ke dalam lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro yaitu lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen dan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, kognitif konsumen secara langsung. Seperti contohnya ayah, ibu, adik, kakak yang tinggal bersama dengan konsumen. Itu disebut lingkungan mikro karena berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Nah, lingkungan mikrososial ini bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen, konsumen dengan penjual, teman, kerabat, dan orang lain. Untuk selanjutnya yaitu lingkungan makro, yaitu lingkungan jauh dari konsumen yang bersifat umum dan berskala luas. Misalnya seperti sistem politik dan hukum, lalu kondisi ekonomi dan budaya. Karena itu, lingkungan makro memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, bukan hanya kepada individu konsumen. Selanjutnya, yang kedua, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik non-manusia dalam lingkungan di mana perilaku konsumen terjadi. Nah, lingkungan fisik ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu ruang. Contohnya seperti produk dan merek, toko, dan desain toko. Kategori yang kedua yaitu non-ruang. Contohnya waktu, cuaca, kelembaban, dan tingkat kebisingan. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan terhadap konsumen. Pengaruh lingkungan terhadap konsumen yang pertama adalah budaya, yang mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu berkomunikasi. Yang kedua adalah kelas sosial, yaitu pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti pendapat pribadi dari orang-orang di sekitar. Yang keempat adalah keluarga. Nah, anggota keluarga ini merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dan pengaruh yang kelima yaitu situasi. Perilaku konsumen dapat berubah dan tidak menentu. Misalnya seperti pembelian pakaian akan meningkat pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Natal, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lingkungan konsumen. Untuk materi kedua, yaitu situasi konsumen, akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Roseli dari Perbankan Syariah Aceh semester 5. Situasi konsumen menurut Women dan Mirror adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi dalam perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu. Adapun 5 karakteristik situasi konsumen. Yang pertama, lingkungan fisik. Sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi cahaya, lokasi, dan objek lainnya. Yang kedua, lingkungan sosial. Kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Yang ketiga, waktu saat perilaku muncul, yaitu seperti jam, hari, musim libur, bulan puasa, tahun baru, tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi tersebut. Misalnya, konsumen yang sedang berbelanja
untuk hadiah akan menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan berbelanja untuk kebutuhannya sendiri. Yang kelima, suasana hati atau kondisi jiwa sesaat atau perasaan pada suatu situasi. Selanjutnya, jenis-jenis situasi konsumen. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bersifat pribadi dan non-pribadi. Konsumen memperoleh komunikasi lisan dengan teman atau tenaga penjual, sedangkan komunikasi non-pribadi seperti media elektrik atau media cetak yang diakses oleh konsumen tersebut. Yang kedua, yaitu situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami konsumen ketika membeli produk atau jasa. Situasi pembeli akan mempengaruhi pembelian. Situasi pembelian dalam sebuah toko eceran memiliki karakteristik situasi konsumen. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik dalam sebuah toko eceran berbentuk lingkungan informasi dan lingkungan toko. Lingkungan informasi dari sebuah toko menggambarkan semua data atau informasi produk yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pengelola toko, di antaranya: yang pertama, ketersediaan informasi sangatlah penting. Tidak adanya informasi mengenai kinerja dari merek yang bersaing akan menghalangi pemakaian informasi selama pengambilan keputusan. Yang kedua, format informasi, di mana informasi disusun dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga, bentuk informasi adalah penilaian produk numeris memungkinkan konsumen menaksir dengan lebih mudah. Yang keempat, lokasi toko adalah meningkatkan kemungkinan konsumen mengadakan kontak dengan produk. Yang kelima, layout toko adalah tata letak produk, kasir, dan arus lalu lalang konsumen di dalam toko. Pengelolaan harus merancang tata letak produk yang menarik dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keenam adalah musik. Dengan adanya musik, konsumen akan merasa nyaman dan membuat semangat para pembeli semakin meningkat. Yang ketujuh, warna adalah sumber pengaruh yang potensial pada persepsi maupun perilaku konsumen. Yang terakhir, kesesakan mungkin mempengaruhi perilaku berbelanja adalah tingkat kesesakan yang dirasakan oleh kepadatan orang yang berbelanja. Selanjutnya, karakteristik konsumen yang kedua, lingkungan sosial adalah interaksi konsumen dengan konsumen lainnya atau konsumen dengan tenaga penjual yang berada di toko. Memiliki peran penting dalam mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, waktu adalah faktor situasi yang mempengaruhi pembelian toko. Waktu mempengaruhi produk yang akan dibeli oleh konsumen. Waktu sebagai variabel situasi dan produk. Banyaknya waktu yang dimiliki pengunjung toko akan mempengaruhi cara berbelanja dan pembelian dari produk toko tersebut. Situasi pemakaian merupakan penggunaan produk dan jasa. Konsumen seringkali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi dan pemakaian barang tersebut. Terkadang, waktu terjadinya pembelian produk dengan konsumsi produk seringkali berbeda. Nah, itu dia pemaparan mengenai lingkungan dan situasi konsumen.